Selamat berjumpa kembali dengan Bihun Bonsai. Pada kesempatan ini saya akan mereview fenomena mendongkel. Apa itu mendongkel dan apa tujuannya mendongkel dan apa yang didongkel. Tapi sebelum kita bahas mengenai dongkel mendongkel, saya ingatkan tolong di subscribe, like and comment, juga share, karena kontribusi teman-teman akan demi keberlanjutan konten ini. Baik, di tangan saya ini ada sepenggal atau sebongkah ya, atau apa namanya, ini adalah kayu tunggak. Ini tunggak wahong. Nah, kayu tunggak wahong ini dapat dongkel. Tadi saya sampaikan saya akan mereview apa itu dongkel. Kata dongkel berasal dari bahasa Jawa yang artinya mencungkil, yaitu mendongkel tunggak kayu. Nah, itu. Jadi yang saya pegang ini adalah dongkelan dari tunggak kayu wahong. Gitu. Banyak model motif-motif yang sudah memiliki gerak dasar yang memang diburu oleh para hunter pendongkel. Salah satunya ini. Ini mungkin agak aneh ya gerakannya ya, lenggok-lenggoknya agak aneh, agak ini, tapi inilah fenomena alam. Hasil mendongkel itu gerak dasarnya itu gayanya sudah gratis. Nah, ini ya kelebihannya dari mendongkel. Kemudian ada juga yang seperti ini. Ini gerak dasar seperti ini. Ini juga dapat mendongkel. Ini akan ditanam, kemudian nanti akan disisip dengan kayu sancang. Jadi bawahnya wahong, atasnya sancang. Kemudian ada juga ini ya, seperti ini. Seperti ini. Ini juga dapat mendongkel, dan ini nanti akan ditanam juga. Gitu. Tidak tahu nanti imajinasi saya bagaimana untuk menyisip, apa mungkin di sini atau di mana atau bagaimana, karena dibentuknya di luar dugaan ya. Namanya dapat nemu dongkel gitu ya. Memang alam sudah menyediakan seperti ini. Kemudian ada juga ini seperti ini. Kita tidak bisa protes dengan alam ya, karena ya ini karunia ya. Ini akan ditanam, tidak tahu nanti imajinasinya mau sebelah mana yang mau disisip, yang mau ditumbuhkan daun, apa di sini nanti jadi semi cascade ya. Nanti yang paling penting sekarang adalah bagaimana cara menumbuhkan dongkelan itu sendiri. Baik teman-teman, kalau kita bicara dongkelan, tidak terlepas dari tujuan seorang mendongkel itu bikin apa ya. Kalau tadi sudah saya jelaskan bahwa yang didongkel itu tadi ini, dongkel itu, kata dongkel itu apa, yaitu mendongkel barang-barang ini, benda-benda ini yang dicungkil. Kemudian tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mendapatkan bahan bonsai yang sudah setengah jadi. Perlu diketahui ya, jadi bahan bonsai itu banyak sekali. Ada yang ditumbuhkan dari biji, dari stek pucuk, dari batang, stek batang, juga dari akar. Dan sekarang ini ada fenomena mendongkel, dan fenomena mendongkel ini bukan baru. Semenjak orang mengenal bonsai sudah ada mendongkel, karena sebelum orang membuat bonsai itu sudah tergambar dalam pikirannya, saya akan membuat sesuatu seperti ini. Jadi seseorang begitu masuk ke dalam hutan untuk mencari bahan bonsai ya, mencari dongkelan, itu sudah menggambarkan bahwa saya akan mendapatkan ada beberapa kriteria seperti ini, bengkoknya seperti ini, gerak dasarnya seperti ini. Itu sudah ada tergambar dalam imajinasinya seorang hunter dongkelan ya. Begitu dia masuk hutan, dia akan memilih-milih mana pohonnya mau didongkel. Jadi perlu diketahui teman-teman, tidak ada dongkelan yang sudah jadi bonsai, itu tidak ada ya. Semua bahan gitu ya, nanti dikerjakan di rumah, kemudian ditumbuhkan, kemudian dikawatkan, diarahkan kemana
cabangnya, rantingnya dan seterusnya seperti itu. Dan untuk mendongkel ini teman-teman, tadi saya sudah sebutkan, sudah saya sampaikan ya, bahwa tujuan mendongkel adalah untuk mendapatkan bahan bonsai yang setengah jadi. Yang dimaksud setengah jadi di sini adalah dia sudah memiliki gerak dasar walaupun bukan berdasarkan kemauan karena dia menemukan di alam. Nah, untuk mendapatkan gerak dasar ini, teman-teman, ini merupakan fenomena yang barangkali boleh dikatakan keajaiban. Karena setiap pendongkel kadang-kadang masuk mendapat bahan bonsai yang sudah punya gerak dasar bagus. Tapi kadang juga ya seperti itu, artinya tidak sesuai dengan harapan. Apa yang sudah dibawa pikiran dari rumah, imajinasinya bahwa nanti saya akan mencari yang seperti itu, ternyata tidak dapat. Tapi biasanya kalau memang dia betul-betul pendongkel yang ulung, dia tidak pasrah. Meskipun dia mendapat dongkelan yang tidak berbentuk sekalipun, atau mungkin lurus kayak seperti tongkat ya, dia akan bawa pulang dan dia akan kerjakan bagaimana imajinasi dituangkan dengan apa yang didapatkan dongkel hari itu, walaupun seperti tongkat bentuknya, lurus begitu ya. Nah, kemudian yang ketiga, apa sih impact dari mendongkel itu? Ada dua yang dominan. Yang pertama adalah faktor karena hasrat seseorang untuk memenuhi imajinasinya, menuangkan daya seni. Kemudian yang kedua, tentu tidak terlepas dari faktor ekonomi ya. Ada dua kemungkinan. Ada orang mendongkel memang betul-betul pekerjaannya sebendongkel, dia hanya akan menjual dongkelan ya. Ada juga yang mendongkel tujuannya adalah untuk melampiaskan hasrat seninya di dunia bonsai itu sendiri ya. Nah, berkaitan dengan faktor ekonomi tadi, sekarang di musim pandemi, mungkin teman-teman saya ya, yang biasanya saya sehari-hari ada di dunia anggrek, tiba-tiba saya sekarang loncat gitu ya ke dunia bonsai. Bagi saya tidak masalah, karena apa? Saya kan pekerjaannya memang di dunia berbungaan ya, taman dan sebagainya. Jadi bonsai ini bagi saya bukan yang asing dan bukan yang baru, karena saya sewaktu mudanya juga saya pernah buruh kerja dengan orang untuk hanya menggunting-gunting daun bonsai seperti itu. Tapi saat itu bos saya tidak pernah memberitahu gerak dasar, kemudian mana yang harus atau tidak. Mereka hanya tolong ini nanti bagian ini dikerjakan seperti selesai. Jadi dalam tanda kutip seperti ilmu bonsai itu disembunyikan gitu. Nah, karena saya sudah mempunyai pekerjaan, keahlian untuk gunting-gunting daun ya, walaupun dari berbagai jenis bonsai itu berbeda-beda cara memotong, memilah. Ada yang harus dipotong pucuknya saja, ada yang daunnya saja potong separuh dan sebagainya. Ini merupakan dasar saya di dunia bonsai. Nah, tadi saya sampaikan teman-teman semua, jadi saya di dunia bonsai ini bukan baru ya, itu dunia lama saya yang terpendam sebetulnya. Nah, karena maaf ya, hari ini kita masih pandemi COVID-19, tentu kita diatur dengan berbagai macam aturan oleh pemerintah seperti pembatasan sosial ya. Jadi daripada saya bengong ya, dan ada teman saya Mas Alin Peter Cek ya di Facebook ya, dia memang master bonsai ya. Jadi setelah saya mengikuti, ternyata di Papua ini banyak dongkelan yang bisa manfaatkan untuk bahan bonsai ini. Jadi karena alasan itu sehingga saya mengunjungi daerah-daerah reklamasi, daerah yang ditimbun untuk pekerjaan pembangunan, namanya proyek perkotaan dan sebagainya, pelebaran kota dan sebagainya. Ternyata banyak tunggak wahong ya yang bisa disisip dengan sancang. Nah, inilah sehingga saya, daripada tunggak-tunggak ini akan hilang juga, baik itu tertimbun atau dibakar, saya ambil saja. Nah, sebetulnya fenomena itu. Kemudian bisa jadi suatu hari mungkin ini dianggap aja kayu bakar ya, yang tidak berarti apa-apa, tidak ada gunanya. Tapi suatu saat mungkin bisa bernilai ya. Setelah mungkin saya tanam di dalam pot flat, kemudian tumbuh, kemudian saya
gerak dasarnya memang sudah ada bawaan, kemudian perantingannya saya atur dan begitu, ini akan bernilai. Yang sebelumnya ini akan menjadi barang percuma, busuk, teronggok begitu saja. Setelah saya pelihara, setelah saya create ya, menjadi sesuatu yang bermanfaat. Saya rasa bicara tentang dongkel mendongkel sementara itu nanti akan saya review terus. Jadi dongkel-dongkel ini, kayu-kayu bakar ini nanti akan saya review ulang pada video yang akan datang. Demikian teman-teman, sampai jumpa lagi di video yang akan datang.